Ya, kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik menyedot perhatian publik. Setelah hampir 6 tahun jalan di tempat, kini kasus yang menyebabkan negara menderita kerugian dengan nilai fantastis tersebut sudah mulai bergulir di meja hijau. Berikut kami akan rangkum sejumlah fakta yang mengiringi mengenai kasus ini. Kita akan lihat yang pertama, bagaimana alur dari kasus mega korupsi KTP elektronik. Nah, ini yang pertama adalah dari nilai proyek yang sebenarnya adalah 5,9 triliun rupiah. Ini dimulai sejak tahun 2011 dan mencapai 5,9 triliun rupiah. Nah, masalah timbul ketika Lembaga Kebijakan Pengawas Barang dan juga Jasa atau LKPP ini menduga ada penyelewengan uang negara. Ditjen Dukcapil sebagai pemenang kuasa anggaran dianggap melanggar aturan pengadaan yang tercantum di peraturan presiden. Kerugian negara dalam proyek KTP elektronik ini diduga mencapai 2,3 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil, angka yang sangat besar. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Kita akan lihat lagi ke fakta selanjutnya mengenai mega korupsi KTP elektronik. Dan sejauh ini KPK ini telah menetapkan dua nama sebagai tersangka. Yang pertama adalah Irman dan juga Sugiharto. Dan juga kemarin baru saja ada nama Miriam S. Haryani yang merupakan mantan anggota DPR dari fraksi Partai Hanura yang diduga memberikan kesaksian palsu ini dalam kasus terkait dengan KTP elektronik. Dan sejumlah pihak juga disebut-sebut menerima aliran dana pengadaan KTP elektronik. Beberapa diantaranya adalah misalnya ada pejabat di Kemendagri, salah satunya adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai Mendagri saat itu, dan juga sejumlah nama anggota dewan. Ada dari Komisi 2 tentu saja yang memang membawahi bidang KTP elektronik ini dengan 9 fraksi besar di DPR RI, 5 korporasi dan juga 1 konsorsium. Nama-nama besar seperti misalnya Setia Novanto, ada Ganjar Pranowo, ada juga Ade Komarudin, ada Anas Urbaningrum yang juga memang sudah diperiksa pada hari ini, juga sejumlah nama-nama anggota DPR lainnya yang menjadi saksi yang masih diperiksa oleh pihak KPK dan juga dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian terkait dengan kemana sebenarnya aliran dana dari KTP elektronik ini. Karena tidak tanggung-tanggung, dugaan sementara adalah sebanyak 240 miliar uang KTP elektronik ini diduga mengalir ke sejumlah fraksi. Ada 9 fraksi di Komisi 2 DPR RI. Kita lihat lagi ke fakta berikutnya terkait dengan kasus korupsi KTP elektronik. Nah, sudah ada 294 saksi yang dipanggil oleh KPK dan juga pihak pengadilan untuk mengusut kemana aliran dana dari KTP elektronik ini, dan juga ada 133 orang yang dihadirkan dalam sidang, dan banyak diantaranya ini merupakan anggota DPR RI, bahkan jumlahnya mencapai 23 anggota DPR RI dari berbagai fraksi di Komisi 2 yang memang membawahi bidang pengadaan KTP elektronik. Dan kemudian kita lihat lagi, nah ini adalah korporasi konsorsium yang memang mengurusi bidang KTP elektronik ini, dan ada 220 miliar ditambah lagi 300 miliar dengan total 14 orang. Memang sejumlah orang telah mengembalikan uang kepada negara sebesar 250 miliar rupiah yang diberikan kepada KPK. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang ini tidak dijerat hukum? Karena meskipun dikembalikan tentu mereka sudah menerima uang dengan landasan untuk melakukan korupsi begitu. Nah, sementara ada 30 miliar sisanya, ini merupakan hasil pengembalian dari 14 orang. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada 30 miliar rupiah dari 14 orang yang diduga menerima aliran dana dari KTP elektronik. Dan kita lihat lagi ke yang berikutnya. Ini adalah perjalanan sidang dari KTP elektronik. Sudah masuk sidang yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk hari ini 6 April 2017. Dari pertama kali sidang, yaitu tanggal 9 Maret 2017. Kasus ini akhirnya masuk ke meja hijau memang sejak 9 Maret 2017. Sidang kedua ini berlangsung pada 16 Maret 2017 dan yang berikutnya tanggal 23 Maret. Dan ini ada penangguhan memang karena ini cukup menarik. Saksi Miriam S. Haryani yang saat ini sudah menjadi tersangka ini merupakan mantan anggota Komisi 2 DPR sekaligus dari Partai Hanura. Ini mencabut BAP-nya karena merasa menerima tekanan dari penyidik KPK, yang akhirnya kemudian Miriam dengan penyidik KPK dikonfrontir bahwa tidak ada penekanan ataupun tekanan dari pihak penyidik KPK terhadap Miriam S. Haryani. Nah, untuk sidang pada hari ini juga cukup menarik disimak karena memanggil nama-nama besar seperti ada Anas Urbaningrum misalnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, ada Setnov atau Setia Novanto dari
Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar, dan juga ada Ade Komarudin yang merupakan mantan Ketua DPR yang juga dari fraksi Partai Golkar. Jadi sudah ada sejumlah persidangan yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari bulan Maret sampai dengan bulan April untuk memanggil sejumlah nama-nama besar terkait dengan kasus pengadaan KTP elektronik. Kita akan tunggu nanti apa kemudian fakta-fakta persidangan terbaru yang akan muncul dalam sidang pada hari ini yang saat ini masih memeriksa atau menggali informasi dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami terkait dengan mega korupsi KTP elektronik. Usai jeda.